Introduction. Language, the most commonplace of all human possessions, is possibly the most complex and the most interesting, since it is an instrument from humans' communications with each other, the growth and development of their talents, causing creativity, innovation, and novelty, exchanging and transferring their experiences and on the world for formation of societies. Fluency in the target language may be one of the most important goals of language learners. However, fluency doesn't guarantee perfect communication between the language learner and the native speaker of the language, since there is another factor which influences communication. That is culture. However, the word culture itself is perhaps one of the most complex terms to find in the language culture. Jadi, bahasa, tempat paling umum dari semua kepemilikan manusia, mungkin yang paling kompleks dan paling menarik. Karena itu adalah instrumen untuk komunikasi manusia satu sama lain. Pertumbuhan dan perkembangan bakat mereka menyebabkan kreativitas, inovasi, dan kebaruan. Itu juga bertukar pikiran dan mentransfer pengalaman mereka. Okay, next, language. According to Saussure, 1956, defines language as the system of differences. In this sense, he believes in the difference of meaning of a sound, image, or written said in different languages. If words stood for pre-existing concepts, the word of have exact equivalent in the meaning from one language to the next, but this is not true. It is called Saussure. And then there is to say the gambar suara atau simbol dalam berbagai bahasa yang berbeda. Nah, itu menurut Wardaut, dia mengatakan seperti itu. Sebagaimana dikutip dalam Elmas di tahun 2013. Nah, si Elmas itu sendiri itu mendefinisikan bahasa sebagai pengetahuan tentang aturan dan prinsip dan cara mengatakan dan melakukan sesuatu dengan suara, kata-kata, dan kalimat daripada hanya pengetahuan tentang suara, kata-kata tertentu, dan kalimat. Jadi, bahasa itu sendiri berfungsi sebagai penyelenggara pengetahuan. Itu menurut Hammers and Blends di tahun 2000. Dan kata alasan untuk percaya bahwa aspek-aspek pengaruh bahasa itu dikategorisasi seperti itu. Jadi bahasa itu mengingat apa yang diklaim oleh Jiang di tahun 2000 itu adalah cerminan budaya, dalam arti bahasa orang dapat melihat budaya melalui bahasanya. Inovasi, kebaruan, bertukar, dan mentransfer pengalaman mereka. Dan secara keseluruhan untuk pembentukan budaya. Jadi, kefasihan dalam bahasa tersebut ditargetkan mungkin salah satu tujuannya yang terpenting dalam pembelajar bahasa. Nah, namun kelancaran itu tidak menjamin komunikasi yang sempurna, karena antar pelajar bahasa dan penutur asli bahasa itu ada faktor lain untuk mempengaruhi komunikasi. Nah, itu adalah budaya. Nah, namun kata budaya itu sendiri mungkin merupakan salah satu istilah yang paling rumit untuk didefinisikan dalam bahasa Inggris, karena ya koneksi antara bahasa dan budaya itu sering dipertanyakan saat mempelajari bahasa
kedua atau bahasa asing. Nah, secara umum disepakati bahwa bahasa dan budaya tersebut terkait erat, seperti itu. Jadi bahasa dapat dipandang sebagai ungkapan verbal dalam mempelajari bahasa kedua atau bahasa asing adalah yang mungkin untuk memisahkan bahasa dan budaya tersebut, seperti itu. Dan kemudian I'm going to explain about language and culture in the United States. American culture is internationally recognized, replicated, and reproduced. Few other countries in the world has hold as much interest, curiosity as the United States in the global imagination. That being said, there is a lot more to American culture than what people see in the big Hollywood movies. Given immense size, it's little surprise that the culture, including its custom, cuisines, and even language, varies from region to region. However, the celebration of diversity and individualism is what makes studying abroad in the United States so fun. Jadi budaya Amerika itu sudah diakui, ditiru, dan direproduksi secara internasional. Tidak banyak negara lain di dunia ini yang memiliki minat dan rasa ingin tahu seperti Amerika Serikat dalam imajinasi global. Begitulah yang dikatakan, ada lebih banyak lagi budaya Amerika daripada yang biasa orang tonton dalam film-film besar Hollywood. Mengingat ukurannya yang besar, merupakan suatu kejutan bahwa budaya termasuk adat istiadat, masakan, dan bahkan bahasa beraneka ragam dari tiap wilayah. Bagaimanapun, perayaan dan individualismenya adalah apa yang membuat belajar di Amerika Serikat begitu menyenangkan. Language in America. Okay, the next is language. Many people automatically assume English is the national language of the United States. However, although English is the predominant language in use, there is no federally mandated official language. Therefore, many public institutions, including courts, medical facility, and government office, are required to provide support in way given language. This a great perk the million of Americans who do not speak English, as their population of Spanish, Arabic, Mandarin, Vietnam, and Urdu and Tagalog speaker, which reflect the different migration trend on the United States has seen over previous decades. However, English remains the exclusive language to conduct everyday practices, such as going to store, ordering at the restaurant. Studying abroad in the United States is therefore a great opportunity for international students for practice and perfect their English skill. Jadi, orang secara otomatis menganggap bahwa bahasa Inggris adalah bahasa dari Amerika. Namun, meskipun bahasa Inggris adalah bahasa utama yang digunakan, tidak ada bahasa resmi yang diamalkan oleh pemerintah federal. Oleh karena itu, banyak lembaga publik termasuk pengadilan, fasilitas medis, dan kantor pemerintah diharuskan untuk memberikan dukungan dalam bahasa apapun. Ini sangat menyenangkan bagi jutaan orang di Amerika yang tidak berbicara bahasa Inggris sebagai bahasa ibu mereka. Tergantung pada wilayah, ada populasi besar penutur bahasa Spanyol, Arab, Mandarin, Vietnam, Urdu, dan Tagalog yang mencerminkan tren migrasi yang berada di Amerika Serikat begitu lamanya. Dan beberapa dekade sebelumnya. Namun, bahasa Inggris tetap menjadi bahasa eksklusif untuk melakukan praktik sehari-hari, seperti pergi ke toko, memesan di restoran,
ataupun kegiatan lainnya. Oleh karena itu, belajar di luar negeri di Amerika Serikat merupakan kesempatan besar bagi siswa internasional untuk berlatih menyempurnakan keterampilan bahasa Inggris mereka. Culture in the United States is the unique and differences as the individual who call the U.S. home. Every city has the especially the stylistic. For example, is best enjoying the city to create it Philadelphia, and the authentic deep dish pizza on the other hand can only be found the Chicago. However, no matter where you live, study in the United States, there will always be a diverse international selection to choose from, whether in Chinese, Vietnamese, Mexican, and of Greek. Yet, there are also plenty of food that are distinctly American and popular throughout the country. No complaint until you've tried some of the staples in clam chowder, bagels, mac and cheese, Texas barbecue, and grits, or name a few. Budaya di Amerika sangat unik dan cukup beragam, dengan individu yang menyebut mereka rumah AS atau setiap kota memiliki spesialis mereka. The Philly cheesesteak misalnya paling enak dinikmati di kota yang membuatnya, yaitu Philadelphia. Atau pizza deep dish authentic di sisi lain yang dapat ditemukan di Chicago. Namun dimanapun Anda tinggal dan belajar di Amerika, akan selalu ada pilihan internasional yang beragam untuk dipilih, seperti Cina, Vietnam, Meksiko, dan Yunani. Namun ada juga banyak makanan yang khas Amerika dan populer di seluruh dunia. Tidak ada pengalaman belajar di luar negeri Serikat yang lengkap sampai Anda telah mencoba beberapa makanan pokok ini, yaitu hamburger, pineapple, keju, barbecue, Texas, and bubur jagung. Dan masih banyak makanan dari Amerika lainnya. Okay, I will continue about language and culture relations. The study of language can be divorced from study of culture and vice versa. A language is a part of culture and a culture is a part of language. The two are intricately interwoven so that cannot be separated each other, either language or culture. According to Douglas Brown, 1994. Jadi, suatu bahasa adalah bagian dari budaya, dan budaya adalah bagian dari bahasa. Keduanya saling keterkaitan, sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain, baik bahasa maupun budayanya. So, the conclusion is, culture is clearly related to language, because language is a medium that can describe the culture of a group of people or a group of people, while culture is an actualization of the use of language itself. With language, a group of people can communicate with other groups of people, socialize, and learn about the culture of the group of people. Culture and language are two things that cannot be separated. From one definition, it even says that language is a part of culture and culture is a part of language. A language can describe the culture that is owned, and a culture can be reflected through a language that is used, so that the common
street can be drawn that language comes from culture, and the culture can be reflected through the use of language from one generation to another. Language is the symbolic presentation of a nation or a specific community. In other words, language is the symbolic presentation of a culture. Jadi, intinya budaya dan bahasa adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dari salah satu definisi bahkan mengatakan bahwa bahasa merupakan bagian dari budaya, dan budaya merupakan bagian dari bahasa. Dua hal ini disadari atau tidak saling melengkapi satu sama lain. Sebuah bahasa bisa menggambarkan mengenai budaya yang dimiliki, dan sebuah budaya bisa direfleksikan melalui sebuah bahasa yang digunakan, sehingga dapat diambil benang merah bahwa bahasa berasal dari budaya, dan budaya bisa direfleksikan melalui penggunaan bahasa dari suatu generasi ke generasi selanjutnya. Terima kasih. Thank you.